tahu-tahu wah terjadi. Nah, itu enggak. Mudah-mudahan kita selamat semua. Dan itu dijaga sampai sore kalau bacanya pagi. Kemudian orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Juga tidak akan disandangkan hal yang madorot bagi hidupnya. Insya Allah hal-hal yang bermanfaat yang ada untuk kita. Lalu kalau ada orang yang membaca Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, Allah akan beri kecukupan hidupnya. Dan yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina dan seterusnya, jaminan masuk surganya lebih besar. Gitu. Apalagi diteruskan dengan sholawat. Sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Di situ kita memohon kepada Allah untuk sampainya rahmat dan salam kepada Nabi. Dan Nabi itulah yang melepaskan segala macam kesulitan-kesulitan dari kita ini. Ya. Jadi itu adalah satu komitmen. Ya. Satu komitmen bahwa Nabi itu utusan Allah yang membawa keselamatan. Keselamatannya dari Allah, karena kalimatnya bihi, disebabkan oleh beliau. Ada orang yang mengatakan katanya musyrik. Nah, itu enggak ngaji nahwu, enggak ngaji sorof. Baknya itu bak sababiyah. Ya, baknya itu disebabkan. Disebabkan oleh Ustadz Hasani, datanglah lemet ini sebabnya beliau. Bukannya beliau yang membuat lemet, yang menyembuhkan ubinya, disebabkan Ustadz Latuhar santrinya bisa baca Quran, disebabkan Ustadz Latuhar santrinya ngerti hukum, disebabkan Ustadz Latuhar santrinya rajin ibadah. Begitu loh. Kalau baca seperti itu, apa kata Rasulullah? Awulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Itu. Manusia yang paling mulia, dekat dengan saya di akhirat nanti adalah orang yang memperbanyak baca sholat. Sambil selamat, sambil sholawat. Tadi itu. Makanya kalau ada yang larang-larang itu, saya nggak tahu dari mana cara berpikir mereka. Alasannya sedikit saja, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Teknisnya yang tidak dilakukan itu, kalau seruannya ada. Diserukan tadi hadisnya itu. Orang yang paling dekat dengan saya nanti dan kedudukannya paling mulia, orang yang banyak baca sholawat. Itu kan seruan namanya. Sayembara. Bismillah. Minum lagi. Bismillah. Ini apa ini? Lemet. Wih, banyak nih. Kita terusin ya. Kajian soal silaturahmi. Panjang rupanya. Saking diwanti-wantinya kita ini, tidak boleh putus silaturahmi.
Al-muradu bil hujrah, bukan hijrah, al-hujrah. Ya. Ayyahjura akhahul muslim fauqa salasati ayyamin li ghairi gharadi syar'i. Kalau yang dimaksud bermusuhan itu ya, selama 3 hari itu tanpa ada kehendak agama, tanpa ada gharad, motivasi agama. Kalau ada kaitannya dengan motivasi agama, bisa ditolerir. Ada orang muslim jahat, ya. Dia muslim. Jahatnya lewat segala macam yang bisa dilewati. Lewat kegagahannya, lewat hartanya. Dulu kan begitu. Saya mau beli tanah itu. Kemudian karena saya banyak bodyguardnya, tekan dia. Ya. Itu tidak mengandung nilai syar'i, tapi mengandung kezaliman. Boleh kita melawan. Jangan diam baik. Gitu. Dulu. Nah, sekarang mungkin lewat politik misalnya. Kejahatan lewat politik. Jangan diam baik. Seperti kita lihat, ya, kita sebut aja lah, ada partai PSI misalnya, ya, nah, itu terhadap orang-orang baik percaya jahat nian, ya. Jahat nian dengan orang baik. Kita lawan, jangan diam baik. Dia ngajak kita bermusuh, memusuhi orang-orang yang berlaku baik. Dia ngajak kita berbohong. Sang Mes menyebut misalnya, ini ya, konkret aja lah. Anies itu nothing. Artinya nothing itu nol. Ya. Nggak ada apa-apanya. Wong Aniesnya ada kok. Aniesnya saja ada. Hasil kerjanya ada. Kalau dikatakan kekeliruannya ada, mungkin namanya manusia. Pasti ada. Karena yang ngomongnya itu juga, nah, kalau ditengok daripada prestasinya nothing juga. Lebih nothing daripada yang nothing. Nah, kita dibawa-bawa untuk bermusuh begitu, jangan mau. Itu ya. Atau ya mungkin lewat kekuasaan. Gitu. Kita bisa tengok. Atau lewat tadi lewat harta, lewat politik, lewat kekuasaan. Ya. Mungkin ada juga lewat pembohongan, ya, tipu menipu. Nggak usah ikut kita. Dan nggak usah disambungi itu tuh. Kalau disambungi kita terjebak. Tapi kalau kita pengen lebih utama lagi, manakala dia muslim yang zalim tadi, muslim yang durhaka itu, moga-moga saja dia batas durhaka, bukan batas murtad. Ya, kalau sudah murtad udah kafir. Musyrik. Itu ya. Nah, kita doakan semoga dapat hidayah kalau dia tidak kafir. Atau kafir tapi dia nggak paham. Nggak ngerti dengan kekafirannya. Gitu. Nah, kita boleh doakan. Doanya satu-satunya untuk orang kafir itu doa semoga dapat hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau yang membawa makanan dan kopi ini, kita doakan seperti biasa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima rozaqtahu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Gitu. Bismillah. Nah, sambil dimakan, nggak apa-apa, santai, biar Abah juga makan yang terakhir.
Itulah yang dikatakan bermusuh. Nah, sampai di sini ada yang didiskusikan? Ya, kalau nggak ada lanjut Pak. Sambil makan apa Pak? Inilah suatu hal yang luar biasa. Makan sambil ngaji. Kemudian diteruskan wabit tadaburi al-i'radu anil muslim. Yang dimaksudkan dengan tadabur itu bukan tadabbur, bukan. Ada tadabur. Saling tolak belakang. Yaitu adalah berpaling dari muslim. Nggak suka dengan pengajian. Nggak suka dengan adanya orang yang rajin berjamaah. Nggak suka dengan orang-orang soleh. Nggak suka dengan orang yang menjelaskan halal dan haram. Ada enggak yang macam itu? Adanya malah sok baik nih ya. Emang surga punya Dio katanya kan gitu. Iya. Tapi kita jangan perlu membalas. Emang neraka punya kamu? Nggak usah. Lanjut membalas pula rahmat. Emang neraka punya kamu? Gitu. Apalah artinya kita? Oh Rasulullah diolok-olok. Rasulullah saja dihina-hina, ya kan? Sekarang kita sudah berpembelajaran, ya bukan berarti mengidolakan ya, tapi kita kagumlah dengan Anies tuh. Diolok-olok, dihina, diapakan, dia nggak jawab ya. Kalau nggak jawab bisa dia. Orang retorikanya tinggi, kalimatnya juga kalimat yang berstandar pendidikan. Bisa dia jawab, tapi dia tidak. Apalah artinya Anies? Kata dia kan gitu. Rasulullah saja dihina-hina begitu. Orang-orang yang menghina itu mestinya kalau dia ada iman takut dengan daripada perbuatannya itu. Sebab kalau yang dihina itu tidak melawan, yang akan melawan Tuhannya yang dihina itu. Nah, begitu dilawan, begitu Tuhan yang melawan, tajam. Suaminya dihukum mati, istrinya dihukum 20 tahun. Ya, anak buahnya dihukum 15 tahun. Satu grup nian itu. Itu siapa? Kalau Habib Rizik yang melawan nggak sampai itu. Tapi kalau yang melawan itu Tuhannya Habib Rizik dan Tuhannya siapa? Tuhannya yang dibunuh itu siapa? Yang diyakininya Tuhannya itu. Kalau kata Allah, Tuhan yang dia yakin itu nggak ada. Gitu. Tapi dengan dia keyakinan sama Tuhannya itu, tetap saja Allah yang akan membalasnya. Begitu. Ya Tuhan dia itu kan tidak hak gitu kan. Menurut pandangan kita umat Islam. Tapi karena dia yakin dengan Tuhannya walaupun yang menurut kita tidak hak tadi, maka akan dituruti oleh Allah. Dilawan oleh Allah. Mampuslah dia. Jangan coba-coba. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tetap saja akan ada sesuai perbuatan. Dan itu balasan persekot. Kepada persekot sebelum mati. Sudah mati? Lebih dahsyat lagi. Neraka. Kata Allah. Kumpulkan harta yang kamu dapat itu. Sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk menebus dosamu. Tak akan bisa. Jadi sudahlah. Kita ini bahagia dengan yang ada. Baik. Satu har, mana yang ada kita menyebabkan kita bahagia, ada sehat. Tapi di
sini baik, gak berani keluar. Kalau ngeluar, nah gayung ya. Bi ayyalqahu ya fayu'ridu anhu bi wajhihi. Itu yang dikatakan tadabbur itu manakala berjumpa saling berpaling muka, itu jangan. Jangan. Apalah yang nak disombongkan dari kita. Sesombong-sombongnya ujungnya mati juga. Ya. Aku yakin nih. Ini sebelum masjid ini roboh, lah mati kan. Bener gak kira-kira ya? Yakin, walaupun yang muda-muda nih, nah yang muda nih, masjid ini belum roboh, bisa jadi. Kuncinya kan orang muda tuh matinya cepat zaman sekarang. Naik motor, duar, mati. Apalagi yang jumping. Udah banyak nih ya. Kalau yang tua-tua nih, lambat mati. Demam panas dulu. Berobat, nah. Keluar masuk rumah sakit, ya nak, lah habis duit baru mati. Ini yang tua-tua. Nah, tapi pasti mati itu. Nah, makanya sudahlah, jangan dibuang-buang waktu untuk susah. Bahagia baik dengan apa yang. Jangan merahak-rahak pula, tapi jangan berhenti berusaha. Terus berusaha, dapat atau tidak dapat. Nah, itu lain lagi. Karena usahanya tuh baik sudah pahala. Islam tuh ngajarkan, kata Zaidul Akbar, tengok kamu nih, ada yang saya paham katanya. Ini penyakit ini. Zaidul Akbar yang dokter, yang ahli herbal, tahu. Walaupun kamu tidak ngeluh, aku tahu sebagiannya. Tapi yang jelimet mungkin kamu yang merasakan. Kenapa? Sumbernya satu, hatinya nih, hati. Tidak syukur, enggak syukur. Makanya harus syukurlah, azidannakum kata Allah. Aku tambah. Tapi kalau enggak syukur, kerut kening, mata enggak bisa tidur malam-malam, ya kan? Gitu. Masya Allah. Kata Rasulullah, hati itulah. Aisyah, ada apa di rumah nih? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ya udah puasa baik. Gitu. Nah kalau kita nih segala masih ada, ya dah. Untuk makan tahun depan lah masih ada. Sebenarnya malu sama Rasulullah. Ya. Rasulullah yang membawa rahmat untuk kita saja seperti itu hidupnya. Kita ini AC kurang dingin aja udah ribut. Kemudian berikutnya wabit tasyahuni taghayyurul qulub al muaddi ila ahadi zainikin wa ta'dhiha. Masyaallah. Wa yasduqu alaihi hina idzin annahu qata'a wuslata rahmihi. Yang dimaksud lagi dengan tasyahun itu saling benci, saling tidak suka. Adalah berubahnya hati ini, yang tadinya tenang, yang tadinya lapang, lalu hatinya berubah, tapi untuk nyakiti orang lain. Tuh. Masya Allah. Itu harus dihindari. Dan itu tidak menguntungkan kita. Nggak suka dengan orang itu. Walaupun juga tidak ibadah. Atau susah karena diajak ngaji aja susah. Ngaji tidak galak. Malahan dia melakukan sesuatu yang nggak suka. Kita nggak boleh berbalas tidak suka. Karena dia tuh rugi gitu. Rugi.
dari hati yang ketidaksukaan tadi itu, bagi dia akan timbul akibat-akibat buruk. Berupa penyakit lah, lebih cepat tua lah. Marah-marah be, nanti cepet tua katanya. Orang nggak marah be, tua terus. Apalagi maksudnya itu bukan marah, marah tuh boleh. Marah tuh boleh. Kalau nggak sholat anak kita kan, sampai menghukum. Kata Imam Ghazali itu yang nggak marah itu cuma keledai. Nah kalau keledai itu dipecut juga nggak marah. Keledai. Nah, kalau kita ini ada marah. Cuma marah benci jangan. Anak tuh nggak sholat, jangan dibenci. Dimarah. Dipukul juga bukan karena marah, tapi karena diperintah untuk menghukum anak yang nggak sholat. Karena itu dijelaskan sama anak itu, ya anak, ayah nih ayahmu, kamu anak ayah. Kalau sebenarnya ayah nih diperintah oleh Allah untuk nyuruh kamu nih sholat. Sekarang umur kamu sudah 10 tahun, tapi kamu masih nggak sholat. Gitu. Kata Rasulullah harus dipukul, harus dipecut. Gitu. Ngomong begitu, nah. Jadi sekarang ayah ini melaksanakan tugas untuk memukul kamu. Bukan memukul karena benci. Sama dengan guru itu, mewakili wong tua. Kalau nggak sholat, pecut. Tapi kadang-kadang wong tuanya nggak terima pula. Nah, dipecut. Padahal itu adalah perintah. Nah, cuma memang ada cara mecutnya itu. Ya, ada teorinya. Jangan asal main pecut baik. Mukanya yang ditabok misalnya. Jangan. Dadanya yang ditinju. Nah, tidak boleh. Tubuh kita ini ada yang boleh disakiti, boleh. Untuk menghukum orang-orang seperti itu. Yang pertama, inilah telapak tangan sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Sebelah kanan ini untuk makan. Ini coba, wah, zaman kita dulu nih, kena sakit. Nah, akibat sakit itu hilang malesnya. Kata guru kami itu, nih tangan nih ada setannya di sini. Nah, yang dipukul ini setan nih supaya lari setan. Ayo. Abah Yai bismillah, kamu bismillah. Oh, masa mau dipukul bismillah? Nah, itu caranya orang dulu begitu. Pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ah, gitu. Gimana, enak enggak, Sang? Sakit enggak? Sakit. Nah, itu ada setan di sini. Usir oleh kamu ya. Kalau Abah Yai yang ngusir pakai pecut. Kalau kamu yang ngusir dengan nurut. Nurut enggak kamu? Begitu caranya. Yang kedua, apa yang kedua? Telapak kaki kanan. Jangan tangan kaki kiri. Kaki kanan, angkat, pecut. Pang, pang. Gitu. Nah, cuma kita ini bertentangan dengan undang-undang. Itu yang jadi masalah. Padahal dipecut tangan kiri itu, coba tanya dengan ahli kesehatan. Itu nambah sehat, otaknya nambah ngalir darahnya ke otak ini, tambah menerima nasihat-nasihat. Makanya kalau tidak dengan pandangan Islam sulit siapapun. Baru yang ketiga, betis bagian luar, bukan bagian dalam. Betis luar nih. Oh, pang. Tapi itu tadi dipecut bukan karena benci. Pecut karena menjalankan tugas dari Islam, dari Allah. Pecut nih. Makanya kalau polisi tidak pecut lagi, tembak. Ya kan? Kalau polisi tidak lagi pecut lagi itu, tembak. Tapi jangan mukanya, tapi jangan dadanya. Kalau tembak dadanya gimana? Jando bininya. Gitu. Emang ditunggu apa? Jahat. Makanya nggak ada yang jadi polisi nih kan?
Masya Allah, indahnya Islam ya. Wa yasduqu alaihi hina idzin annahu qad awuslati rahmi. Maka benarlah ya kalau hal ini dikatakan dalam soal itu tadi dikatakan putus silaturahmi. Jangan begitu. Jangan apa tadi itu? Jangan bermusuh karena pribadi. Tapi kalau bermusuh karena kepentingan Islam, boleh. Boleh. Kemudian, yang tadi yang disebut, saling tolak belakang, saling benci, itu nggak boleh. Putus silaturahim. Dan yang seperti ini, afadahul allamah Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi Zawajir. Di dalam kitab Zawajir dikukuhkan oleh Ibnu Hajar. Hajar al-Asqalani. Ulama tersohor yang mendunia pada masa beliau. Pengikut Imam Syafi'i. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Imam Nawawi, ya, ada Imam Rafi'i, ada Syekh Nawawi, tapi Syekh Nawawi agak kesini nih. Bolehlah itu belajar. Siapa Imam Ibnu Hajar itu? Sekarang mah gampang ya dak? Tanya baik di sini nih. Di Mamang aku tuh. Nah, tanya be Mamang aku yang ada di sini. Manggungan. Ibnu Hajar al-Asqalani. Buka. Oh. Imam Nawawi. Nah, itu Imam Nawawi itu kampungnya kampung Nawa. Kalau Syekh Nawawi memang namanya Nawawi, Muhammad Nawawi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillul hajru fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh, haram bermusuhan ya dengan sesama muslim hanya kepentingan pribadi saja sampai 3 hari. Fa in iltaqaya fasallama ahaduhuma ishtaraka fil ajri. Kalau keduanya ketemu lalu kemudian menyelesaikannya dengan salam. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Selesai itu, malah dapat pahala. Itu. Jadi menyelesaikan bermusuhan itu cukup dengan assalamualaikum, apalagi saling selamat. Gitu. Makanya selaman itu jangan dihalang-halangi lah, wong nak selaman kok. Ya. Yang dalam hadis lain 70 dosa antara kita berdua tuh yang luntur dengan salaman itu. Ini malah salaman sama wong tua aja nggak boleh. Cium tangan wong tua tuh nggak boleh. Ini salaman, ini sesama muslim. Cium tangan antara anak sama orang tua. Cium pipinya boleh, peluk wong tua boleh. Jangan lalu dituduh wong tua kamu tuh dosa melulu. Jangan dipeluk-peluk, jangan dicium. Waduh, masa. Emang kita nggak berdosa? Nyium wong lain boleh. Bayar lagi. Bayar pula. Nah. Makanya nalar agama itu luas. Dan kitabnya yang harus dibaca tuh banyak. Jangan kitab-kitab zaman mak ini aja yang dibaca itu. Kitab-kitab yang dari dulu tuh lebih hebat-hebat lagi. Gitu. Jangan kaki baca kitab pada abad ke-13 Hijriah. Oh, baca kitab-kitab pada zamannya Syekh Nawawi, Imam Nawawi, pada zamannya Imam Syafi'i, baca.
Dan ilmu-ilmu yang lahir pada kita ini pada abad itu. Pada zaman Rasulullah, ya aplikasinya, tapi kajiannya itu justru datangnya pada masa abad-abad ketiga, abad keempat. Gitu. Seperti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tajwid, ya. Itu ilmu usul fikih, mustalah hadis, segala macam. Pada zaman Rasulullah belum ada. Lalu kita belajar itu lalu dikatakan bid'ah, bagaimana? Nggak boleh taklid, wong kita ngikut. Yang ngomong nggak boleh taklid itu juga ngikut sama gurunya. Ya kan? Kalau nggak ngikut sama gurunya berarti ngikut sama dirinya baik. Itu. Nah, apa hebatnya dirinya dibandingkan Imam Syafi'i? Nah, kita ini bukan ahli tafsir. Cuma baca tafsir insya Allah bisa. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, dengan terjemahannya, bacalah. Kalau dengan bahasa Arab nggak bisa, dengan baca bahasa Indonesia kita juga nggak sempat. Kita dengar orang yang baca, gitu, dari ulama-ulama kita. Lalu kemudian disimpulkan saat. Nah, kalaupun tidak bisa menguraikan seluruhnya, kesimpulannya itu jadilah namanya tatwiyah, kesimpulan ilmu. Bawa balik. Macam ini tadi ini. Ada 3 yang nggak boleh. Tapi lupa. Intinya baik. Tidak boleh putus silaturahmi, itu bawa pulang, sudah. Gitu. Nah, ini kan ngaji kan enak ini. Habis subuh, ada waktu. Kita baca kitab seorang ulama yang diakui kesolehannya, yang diakui kredibilitasnya. Nah, ini kitabnya, ya, Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari. Kan diakui ini. Bukan hanya di Indonesia beliau, di dunia. Orang kafir pun takut sama beliau nih. Penjajah pun sekali yang penjatanya hebat-hebat tuh takut sama beliau. Gitu. Ya, kita tinggal baca sambil ngopi, ya dapat ilmu, ya Allah, dapat nasihat, belum lagi dapat pahala. Gitu. Ngaji itu cari ilmu, tapi ilmunya itu tidak wajib. Yang wajib apanya? Ngajinya tuh, datangnya tuh. Walaupun seumur hidup kita ngaji, nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu urusan karunia Allah. Tapi ngajinya ini yang menyebabkan kita sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan kita masuk ke dalam surga. Dikasih jalan lurus. Pokoknya yang penting datang ngaji sambil ngantuk. Nah, kapan ditanya, ngerti tabatan? Ngerti. Sudah tuh surga lah itu man. Nah, kaget nyapu tuh, ngaji dulu. Itu surga juga tapi kecil surganya. Nih ngaji nih yang gede nih. Masya Allah, indahnya ngaji kan gitu ya nak ya. Wa illam yurad bari'a hadza minal ismi wa ba'a bihi al-akhar. Kalau salam kita itu enggak disambut oleh orang yang memusuhi kita itu, atau kita memusuhi atau saling bermusuh itu, maka selesai dosa kita habis. Tapi tersisa untuk orang yang tidak menjawab salamnya. Itu. Assalamualaikum misalnya. Selesai itu kalau walaupun mudah-mudahan selesai dosanya. Tapi kalau Assalamualaikum, nah kita selesai dosanya, dia tetap masih ada. Gitu. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Apalagi salaman, berguguran dosa itu. Lalu kemudian berpelukan. Apalagi, nah aku ada dapat gaji hari ini.
Kita berbagi kita. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Aku juga panen rambutan hari ini. Ya, selesai lah tuh. Jadi selesai lah tuh. Ya enggak? Masya Allah, betapa indahnya itu. Ahsabuhu qala wa in mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Ya. Hadis Tabrani. Ya, di dalam kitab Al-Awsat itu disebutkan. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Saya mengira Rasulullah mengatakan kalau saja dua-duanya itu mati dan masih bermusuh terus, maka kedua-duanya itu tidak akan kumpul dalam surga Allah. Masya Allah. Apalagi keluarga. Ini kadang-kadang mantu sama mertua nggak akoran. Padahal mertua, nah dia nggak terima cuma dikasih anaknya baik. Pengen pula dikasih pensiunannya pula. Masya Allah. Oh, dikasih anaknya tuh baik, coba bayangkan. Ustaz Hasani, dia ini nggak tahu apa-apa. Ya, dari kecil sampai dewasa di pesuruan di sana tuh. Yang ngegedein bini dia siapa? Nah, uang nibung situ. Tuh, Pak Sutari ya. Nah, Pak Sutari yang gedenya. Bininya yang ngandungnya tuh, yang ngelahirkannya. Ketika dia ngelahirkan tuh bininya, Pak Sutari tuh cemas-cemas. Harap-harap cemas. Gitu. Bro lahir, ternyata lemah anaknya. Nah, disusui. Biasa nyusui lakinya. Nah, cobalah itu. Masya Allah. Disekolahkan, digedein, dikuliahin. Udah pinter, udah cantik. Datang pemuda entah dari mana ini. Aku terima nikahnya dengan mas kawin. Ceplek mas kawinnya. Direlakan anaknya, didoakannya, masalah dirayakannya. Nah, masih nak bermusuh sama mertua, koplok orang seperti ini nih. Pantesan kalau Allah tuh marah. Ya. Sama dengan itu nah. Tefodin nah. Aku berteman sama neneknya itu, tidak dinjuk cucunya, dinjuk ke dia, cobalah. Iya ditemam sini ini. Nah itu. Akrab banget sama neneknya ini. Kalau berpanen-panen itu ngirim-ngirim sama kita. Cuma buah-buahan itulah cucunya nggak dinjuk kayaknya. Dinjuk ke sama dia. Masya Allah. Ayo coba. Kalaupun kita nggak bisa dengan duitnya, dengan senyumnya. Kalau tidak bisa dengan senyumnya, dengan layanannya, gitu loh. Ya Allah, bagaimana rasanya dihormati mantu tuh? Ya, lebih mahal daripada duitnya. Walaupun dia nginjuk duit, tapi dia tidak hormat, gimana kira-kira? Inilah kira-kira ngaji kita untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan berfaedah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ij'alna ya Allah min ibadika shalihin wa wafiqna li ta'atika wa tibai rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dengan Kiai, dengan Asy-Syaikh